bersama pembaharuan daripada Tuhan. Mari kita menyiapkan diri kita bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami menyiapkan setiap hati kami pribadi lepas pribadi untuk pagi hari ini, supaya kasih-Mu dan anugerah-Mu semakin disempurnakan dalam kehidupan kami. Dan ketika itu Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami, dan perubahan demi perubahan yang lebih baik boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami rindu merasakan kasih-Mu Tuhan, dan lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Mari Bapa, urapi kami semuanya pagi hari ini dengan pengurapan yang daripada-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan di akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau selalu hidup firman Tuhan dalam kehidupan kita, supaya firman itu menjadi hidup dalam kehidupan kita.
Mari kita siapkan hati kita kembali untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kasih-Nya selalu menyertai kita. Haleluya. Kemana kita dapat pergi kalau bukan kepada Tuhan? Karena Dialah sumber jawaban dalam hidup kita. Haleluya. No
ketika kami mengingat sepanjang perjalanan hidup kami, inilah kesimpulannya. Sungguh besar pengorbananmu bagimu. Sungguh indah setiap ancaman. Tuhan selalu mikirkan yang terbaik untuk kamu. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami boleh menghidupi rencana dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Tidak lagi mengikuti setiap ambisi kami. Tidak lagi mengikuti setiap keinginan-keinginan duniawi kami. Tapi biar kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan Paskah. Kebangkitan dahsyat bagi kami. Kau menang supaya kami juga beroleh kemenangan. Karena Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Di dalam kami beroleh kebangkitan. Di dalam kami beroleh hidup. Dan hidup itu Tuhan katakan hidup dalam kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Ya kami semua boleh merasakan kebangkitan. Sekarang waktunya Kau menyatakan isi hati-Mu bagi kami. Mari berbicaralah. Karena kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih untuk dikasih worship. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah. Ya. Ada orang berkata kepada saya begini, saudara. Pak, kenapa kok Paskah tidak termasuk libur nasional? Kalau kematian Tuhan Yesus merah, tapi kalau Paskah kok nggak ada keterangannya? Saudara saya yang dikasih Tuhan, sebetulnya Paskah itu bukan cuma setahun sekali kita peringati, tapi setiap hari Minggu ketika kita beribadah di gereja, itu sebetulnya kita sedang memperingati Paskah, memperingati Yesus yang bangkit, memperingati Yesus yang sudah menang atas setiap dosa-dosa manusia. Jadi tidak ada alasan untuk kita komplain ke pemerintah. Masalah mereka tidak mengakui kebangkitan Kristus ya terserah. Tapi iman kita percaya bahwa Yesus bangkit. Amin. Kita tidak usah urus orang lain, kita urus kita punya. Kita pegang, kita yakin apa yang kita punya. Masalah orang tidak mau mengikuti apa yang kita percaya, bagian dia. Dan hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh pemimpin bangsa Israel namanya Yosua. Mari kita buka di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kau anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, pernyataan ini disampaikan oleh Yosua. Siapa Yosua? Yosua adalah pemimpin bangsa Israel. Dia yang melanjutkan kepemimpinan dari Musa. Setelah Musa meninggal, kepemimpinan atas bangsa Israel diserahkan kepada Yosua. Dan ayat yang kita baca ini adalah kata-kata terakhir dari Yosua. Karena kalau saudara melihat ayat ini selanjutnya, di akhir pasal 24 diceritakan Yosua mati. Jadi ini adalah kata-kata terakhir dari seorang pemimpin.
seorang tokoh bangsa, pemimpin umat. Ya. Kalau kita melihat dari kata awalnya, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah. Kata kunci dari ayat ini, pilihlah. Nah, mengenai pilihan, saudara dikasih Tuhan, hidup itu dipenuhi berbagai pilihan, betul kan? Hidup itu dipenuhi berbagai pilihan. Ketika kita bangun pagi, sudah ada pilihan, kita mau ngapain dulu, betul kan? Ke kamar mandi dulu atau ke dapur dulu, ya kan? Berdoa dulu atau lihat handphone dulu. Hidup ini selalu dari bangun pagi sampai nanti kita mau tidur, kita diperhadapkan kepada pilihan demi pilihan. Kita kenapa hidup ini penuh dengan pilihan? Ya karena faktanya kita memiliki hak pilih. Tuhan menciptakan kita dengan yang namanya kehendak bebas, hak untuk memilih. Jadi ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia tidak menciptakan robot yang udah ada sistemnya. Sebetulnya lebih enak kalau bikin robot, betul kan? Seperti hari-hari ini teknologi robot mulai dikembangkan di industri-industri, di pabrik-pabrik orang pakai robot. Sehingga tenaga manusia mulai dikurangi pakai robot. Kenapa? Karena robot gak pernah demo minta naik gaji. Karyawan seringkali demo gampang memprovokasi, tapi robot enggak. Sudah disetel bikin, misalnya bikin mic ini, sudah disetel, sudah ada gambarnya, desainnya, udah dia bikin begitu, dia gak pernah salah. Kalau ada salah, ya, si operator tinggal lihat sistemnya ada yang masalah di mana, perbaiki, udah berjalan lagi normal. Semua dengan otomatis. Tetapi Tuhan tidak menciptakan manusia seperti itu. Tuhan menciptakan manusia dengan yang namanya kehendak bebas. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia, Dia tidak mau menjadikan manusia itu robot yang serba otomatis. Yang dicari, yang dirindukan Allah dari manusia adalah relasi, adanya hubungan dengan manusia, adanya komunikasi yang tertentu. Sehingga dengan hak pilih inilah manusia bisa memilih mau percaya kepada Tuhan atau tidak, mau mengasihi Tuhan atau tidak. Tuhan gak pernah paksa untuk kita harus beribadah, pilihan kita sesuai dengan kasih Tuhan. Kita lihat Galatia 5 ayat yang ke-15. Galatia 5 ayat yang ke-15. Saya bacakan Galatia 5 ayat yang ke-15. Tetapi ini keliru. Galatia 5 ayat 13, mohon maaf. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara dikasih Tuhan jelas sekali, kita dipanggil untuk merdeka. Jadi kita itu orang merdeka. Orang merdeka itu bebas memilih, bebas mau berbuat apa saja. Ya. Tetapi harus ingat, setiap apa yang kita pilih ada konsekuensi. Ada konsekuensi dari pilihan. Ya kan? Saudara datang tempat ini itu kira-kira ada pilihan. Adalah pilihan saudara. Pilihan itu ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya mungkin salah satunya saudara nggak bisa bangun siang. Kemarin pagi-pagi udah diteriakin, ayo bangun doa pagi. Itu konsekuensi dari sebuah pilihan. Nah, Yosua yang memberikan pilihan kepada bangsanya. Pilihlah pada hari ini. Saudara dikasih Tuhan, karena itu bijaklah sebelum memilih. Jadi bijak itu apa? Bijak itu mempertimbangkan dengan baik apa yang akan kita pilih dengan menghitung konsekuensinya,
memikirkan konsekuensi. Ya. Pertimbangkan apa yang kita pilih, kaitkan dengan dampak. Kalau saya memilih A, apa dampak? Apa konsekuensi yang harus saya tanggung? Demikian kalau saya memilih B. Nah, saudara dikasih Tuhan, kembali kepada apa yang Yosua tawarkan kepada bangsa itu. Dia bilang, tapi kalau kamu anggap gak baik beribadah kepada Tuhan, pilih pada hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Dalam ayat ini ada kata kunci selain pilih, yaitu beribadah. Beribadah. Beberapa kali disebut. Ya, coba kita hitung. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah pada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yang Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Ekar, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami sekarang. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. 4 kali disebutkan kata beribadah. Dalam bahasa aslinya beribadah itu bahasa Ibrani pakai kata abad. Abad itu artinya mengabdi. Beribadah itu sama dengan mengabdi. Jadi mari kita mau benahi konsep kita tentang ibadah. Ibadah itu bukan cuma ikut kebaktian. Dia ikut kebaktian salah satu bentuk dari ibadah. Tapi ibadah bukan hanya sekedar kebaktian. Ibadah itu luas sekali pemahamannya. Nah, kebaktian ada di dalamnya. Lalu apa sebetulnya ibadah? Ibadah adalah satu bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Kalau orang mengabdi, tidak bisa mengabdi dari hidup. Seluruh hidup kita adalah pengabdian. Bahkan kalau boleh dibilang ketika kita tidur pun itu satu bentuk pengabdian. Gambarannya, pengabdian itu seperti seorang hamba atau seorang budak yang pada waktu Israel kuno mereka masih menggunakan konsep perbudakan. Jadi orang yang menjadi budak, dia hidupnya itu tergantung tuannya. Disuruh apa dia harus mau, dia harus ikut. Dia tidak punya lagi kebebasan. Seorang budak dia sudah menyerahkan kebebasannya kepada tuannya. Tuannya yang atur hidupnya. Saudara dikasih Tuhan, beribadah, kita menyerahkan hidup kita untuk mengabdi kepada Tuhan. Kita akan lihat next. Ya, dalam bahasa Ibrani apa? Yang berarti melayani, mengabdikan diri, menjadikan diri hamba darinya. Jadi beribadah itu kita orang merdeka, tapi kita menyerahkan diri untuk jadi hamba. Misalnya, kita orang bebas, tapi kita menyerahkan diri untuk jadi hamba. Seperti pilihan kita. Kita yang ada di tempat ini, saya percaya kita adalah orang-orang yang sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk menjadi hamba, untuk melayani Tuhan, untuk mengabdi kepada Tuhan. Kita yang menyerahkan diri apa? Ketika kita bilang ya Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, itulah titik kita menjadikan diri kita seorang hamba. Kita menyerahkan hak kita kepada Tuhan. Yang tadinya Tuhan sudah kasih hak kita untuk ngapa-ngapain bebas. Mau berdoa nggak berdoa terserah. Mau datang ibadah nggak, mau datang kebaktian nggak datang kebaktian terserah. Tapi ketika kita sudah berkata saya mau percaya Yesus, karena Dia sudah menebus segala dosa saya, Dia sudah menggantikan saya di atas kayu salib, menerima cawan berkah Allah, sudah sepatutnya saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Itulah titik kita menjadi hamba. Itulah titik kita mengabdi kepada Tuhan. Pengabdian itu seumur hidup. Sekarang kita sudah. Jadi yang dimaksud Yosua bukan beribadah dalam pengertian sempit seperti itu kebaktian atau daftar jadi anggota jemaat, bukan sekedar itu. Yang dimaksud Yosua beribadah itu adalah mengabdikan diri kepada orang Israel. Yosua berkata, pilih hari ini, kamu mau mengabdi sama-sama. Mau mengabdi kepada siapa? Mau menyerahkan hidupmu kepada siapa? Allah nenek moyang kamu,
atau Allah orang Amori. Orang Amori itu penduduk Kanaan sebelum Kanaan direbut oleh orang Israel. Mereka adalah bangsa penyembah berhala, menyembah yang bukan Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa, patung dan lain sebagainya. Bangsa itu ditantang oleh Yosua. Kamu mau menyembah siapa sekarang? Kamu mau mengabdikan dirimu kepada siapa? Dan hari ini juga melalui firman Tuhan ini kita ditantang. Kepada kita dihadapkan pada pilihan. Kamu mau beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada hawa nafsu? Kita mau beribadah kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, atau kita menjadi pengabdi hawa nafsu, atau pengabdi kepada apa yang ditawarkan dunia? Dunia juga menawarkan teknologi, menawarkan kenyamanan. Pilihan di tangan kita. Sekali lagi kita punya kehendak bebas. Kita punya kehendak bebas. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa kita. Tapi kita bisa menggunakan hak kita. Kita bisa menyerahkan hak kita kepada Tuhan. Saudara, ibadah yang dimaksud adalah sikap dan perbuatan yang melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan bukan hanya saudara-saudara yang melayani dalam sebuah ibadah di depan, tapi dalam keseharian kita itulah pelayanan kita. Ketika ibu-ibu engkau merawat anak, mendidik anak dengan benar, itu adalah ibadah. Ketika suami-suami engkau bekerja dengan rajin untuk menafkahi keluarga, ya itu juga ibadah yang kita lakukan. Jadi kita belajar bahwa ibadah itu konsepnya luas. Tidak hanya sekedar kebaktian, tidak hanya sekedar ponsel, tidak hanya sekedar ibadah dulu. Ibadah itu ya apa yang kita lakukan dalam hidup, dan itu dimulai dari hati. Ya, sikap hati yang dinampakkan dalam perbuatan. Hati itu harus muncul dalam perbuatan. Sama seperti ketika saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika dulu mulai pacaran, bilang ditembak ceweknya, I love you. Apakah para wanita cukup puas dengan kata I love you? Tapi orang itu gak pernah datang kalau malam itu, gak pernah apeli. Ini benar gak sih orang cinta? Malam minggu dibilang, kok gak datang? Ya maaf ya, hujan. Ya katanya cinta, hujan takut. Perkataan itu harus diwujudkan dengan tindakan. Sikap hati diwujudkan dengan tindakan. Ya. Itulah ibadah. Kita nggak bisa berkata, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Tapi begitu doa kita nggak dijawab Tuhan, kita nggak mau percaya sama Tuhan lagi. Itu bukan cinta, itu nuntut. Dalam cinta tidak menuntut, tapi dalam cinta lebih berkorban. Lanjutnya. Ya, siapa Yosua? Yosua pemimpin bangsa Israel mengganti Musa. Yosua berhasil membawa Israel masuk tanah Kanaan. Jadi fase dalam kehidupan bangsa Israel, Musa membawa Israel keluar dari Mesir, negeri perbudakan, dibawa keluar. Tapi Musa cuma sampai bawa keluar, tidak membawa mereka masuk Kanaan. Kepemimpinan itu dilanjutkan oleh Yosua. Siapa Yosua? Yosua ini dulu pelayannya Musa. Ya, kalau sekarang ya anak buahnya Musa, asistennya. Nah, dalam kepemimpinan Yosua, Yosua berhasil membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya, Yosua itu bangsa Israel yang sudah masuk tanah Kanaan. Yosua 24 ini keadaannya bangsa Israel sudah ada di tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang subur, tanah yang makmur. Semua serba enak di sini. Tidak ada kesulitan. Musuh pun udah nggak ada, udah berhasil ditumpas semua. Kondisinya udah oke. Di situ Yosua memiliki satu kerinduan untuk bangsa yang tetap beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya beribadah kepada Tuhan ketika perlu sesuatu
selama pandemi, saya percaya setiap kita selama pandemi kencang doanya. Satu, supaya gak kena COVID, ya kan? Yang kedua, supaya gak di PHK. Yang ketiga, supaya ekonomi kita tetap bisa berjalan. Nah, sekarang pandemi sudah mulai membaik. Pilih, mau tetap beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada yang lain. Saudara dikasih Tuhan, Yosua ini bangsanya yang sudah masuk kondisi ideal, kondisi yang aman, negeri yang limpah dengan susu dan madunya, tetap beribadah kepada Tuhan bukan dengan paksa, tapi dengan kerelaan. Yosua tidak berkata di pidato akhirnya, di kata-kata terakhir sebelum dia meninggal, dia tak bilang pokoknya kamu harus dengar, harus catat itu harus. Yosua tak bilang begitu. Tapi Yosua melemparkan satu tantangan, pilih pada hari ini, jangan besok, hari ini waktunya untuk kau memilih kepada siapa kamu mau beribadah. Jika mereka beribadah karena paksa, kalau Yosua paksa nih, kamu harus beribadah sama Tuhan, awas ya, harus beribadah, catat itu. Mungkin waktu Yosua masih hidup mereka akan ngikutin karena mereka takut sama pemimpinnya, betul kan? Mereka hormat sama pemimpinnya. Yosua punya kekuatan, punya power. Tapi kalau itu yang terjadi, ketika Yosua mati, mereka akan mengabaikan. Udah mati, dia nggak tahu. Saya mau apa ya suka-suka gue. Makanya Yosua tidak main paksa. Yosua menggiring mereka untuk menyadari bahwa sesungguhnya kita harus tetap beribadah kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Selanjutnya, ya, tantangan Yosua kepada bangsa itu, ketika dia berkata, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Ditambahi satu keterangan. Keterangan di ayat 15 bagian B ada satu kalimat yang powerful banget di situ, yang saya tulis di sini. Ya, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Setelah Yosua nantang bangsanya, pilih hari ini mau beribadah pada siapa? Lalu dia bilang, tetapi aku dan seisi. Dengan kata lain Yosua bilang, kalau kamu gak mau beribadah sama Tuhan, itu urusanmu. Yang penting saya dan seisi rumah saya tetap beribadah kepada Tuhan. Kita akan belajar dari statement terakhir Yosua ini, dari pernyataan terakhir Yosua. Dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku. Perhatikan kata-kata di sini. Ya. Tetapi aku dan seisi rumahku. Aku dan seisi rumahku. Yosua gak bilang bukan seisi rumahku tapi aku. Dia gak bilang aku aja yang beribadah. Enggak. Dia tidak berkata bukan seisi rumahku tanpa aku, tapi dia berkata aku dan. Perhatikan kata dan itu dua-duanya harus ada. Yosua dan seisi rumah. Siapa seisi rumah itu? Seisi rumah itu semua orang yang berada di bawah otoritasnya. Yosua sebagai pria, dia kepala keluarga. Siapa orang-orang seisi rumahnya? Yang jelas istrinya. Yang kedua, anak-anaknya. Siapa lagi? Pembantu-pembantunya. Mungkin kalau ada sepupu, kalau ada ipar di sini. Itulah seisi rumah. Semua orang yang berada di bawah otoritasnya. Yosua tidak hanya menyuruh seisi rumahnya beribadah kepada Tuhan, lalu ia tidak ikut. Dia tak bilang seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan, tapi dia tidak ikut, cuma nyuruh doang. Jangan sampai kita di tengah keluarga cuma nyuruh anggota keluarga kita ibadah, kita nggak beribadah. Ayo sungguh-sungguh sama Tuhan, ayo doa kita sendiri enggak. Yosua mau kasih contoh buat kita, buat keluarga kita. Bukan seisi rumahku saja tapi Yosua menyuruh seisi rumahnya beribadah dan ia pun ikut beribadah. Bagaimana dengan iman?
cuma bisa nyuruh? Apakah kita cuma bisa mengarahkan orang untuk beribadah, ngajak orang beribadah? Kitanya bagaimana? Yosua dia berkata, aku dan seisi rumahku. Dia bukan cuma nyuruh, tapi dia ikut. Ini penting, saudara. Dalam konteks keluarga, buat bapak-bapak, para suami, jangan cuma bisa nyuruh istrinya banyak berdoa. Jangan cuma bisa nyuruh anak-anak baca Alkitab. Kita ikutan, enggak, itu masalah, ya kan? Ya seharusnya kita ikutan. Kita bukan cuma omdo, amin. Omong doang, ayo beribadah, iya sana pergi. Terus anaknya bilang, papi ikut enggak, papi sih. Konsepnya enggak seperti itu. Mari kita mengenal dari Yosua. Aku dan seisi rumah. Ya. Selanjutnya, bukan juga tetapi aku tanpa seisi rumahku. Ada orang-orang yang sifatnya kalau beribadah, kalau kebaktian itu pemanggilan, udah kamu aja ibadah. Yang lain nitip salam buat Tuhan Yesus. Ya. Saudara, masalah mengabdi itu urusan pribadi-pribadi, gak bisa rombongan, gak bisa diwakili. Ya. Ya, kalau zaman saya sekolah dulu, kadang-kala ada teman-teman saya bolos titip absen. Tolong ya absenin saya. Lah kamu kemana? Aku gak bisa, aku gak datang. Bilang aja kalau ditanya mau dulu sakit. Ya. Saya pernah cerita waktu saya menggembalakan di Sulawesi, ada jemaat kami begitu. Suaminya gak pernah datang ke gereja, istrinya. Nah lucunya, ini orang di kampung ya, masih polos, ya, masih persembahan. Dia bilang sama yang persembahan, ini dari saya, ini persembahan suami saya. Ini. Dia pikir persembahan itu seperti absen. Saudara, kalau orang mengabdi itu nggak seperti itu. Mengabdi itu ya hidup kita, kehadiran kita itu yang diperlukan, bukan absensi. Ya, Yosua, bukan aku sendiri yang beribadah tanpa seisi rumahku. Artinya aku ngajak seisi rumah. Nah, kalau tadi yang pertama dia nyuruh, dia nggak ikut. Tapi ada orang juga yang berkata, udah, kamu nggak usah, aku aja. Ada orang yang seperti itu, mau maju di dalam iman hanya untuk dirinya sendiri. Ini yang saya katakan egois rohani. Keluarganya gak dibawa maju di dalam Tuhan. Yang penting dia maju. Dia mau tampil, tapi keluarganya udah, kamu di rumah aja. Alasannya yang harus seimbang, Pak, jasmani dan rohani. Saya bagian jasmani, yang di rumah bagian, saya bagian jasmani, bagian rohani, yang di rumah bagian jasmani. Kalau rohani semua gimana? Konsepnya gak seperti itu. Yosua bukan hanya beribadah sendiri, tapi dia juga bersama dengan seisi rumahnya. Setidaknya orang-orang yang di bawah otoritas kita harus kita ajak atau kita bawa untuk beribadah kepada Tuhan. Ini PR buat setiap kita. Dan PR ini bukan hanya untuk kepala keluarga, karena ibu-ibu juga punya orang-orang yang di bawah otoritasnya. Siapa? Anak-anak. Betul kan? Anak-anak kan di bawah otoritas mamanya. Bawa mereka untuk beribadah. Sekali lagi, kita tadi sudah belajar, beribadah bukan hanya datang ke kebaktian, tapi beribadah itu mengikut Tuhan dalam keseharian. Hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, meningkat imannya. Itu tanggung jawab kita. Orang-orang di bawah otoritas kita harus kita ajak atau bawa untuk beribadah kepada Tuhan. Yosua berkata, aku, bukan aku saja, dan seisi rumahku. Yosua sebagai pemimpin tidak egois. Istilah saya, kita itu nggak boleh mau selamat sendiri. Yang penting saya udah diselamatin, sebodoh yang lain. Kan keselamatan masing-masing. Iya, keselamatan urusan masing-masing. Tapi
kalau kita dipercaya Tuhan, orang-orang yang di bawah otoritas, ada orang-orang di bawah otoritas kita, di bawah tanggung jawab kita, kita juga punya tanggung jawab untuk ngajak mereka beribadah kepada Tuhan. Saya ngerti saudara ya? Ya. Ini terbukti dengan memberi kesempatan bangsanya memilih kepada siapa untuk beribadah. Yosua bisa aja masa bodoh, dia sebentar lagi tobat. Dia sudah melihat keluarganya beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Dia bisa aja cuek sama bangsanya, tapi dia nggak. Di hari-hari terakhirnya dia punya satu kepentingan untuk ajak bangsanya, ayo pilih, ayo pilih. Sebetulnya ketika dia berkata ayo pilih, ini adalah satu teguran untuk bangsa Israel, untuk mereka lebih bersungguh-sungguh sama Tuhan, karena mereka sudah mengalami kebaikan Tuhan. Mereka sudah melihat kebaikan Tuhan itu begitu nyata. Bagaimana kota-kota di Kanaan yang begitu kuat. Minggu yang lalu kita belajar Yeriko dirubuhkan, ya kan? Kota yang berbenteng itu dihancurkan karena strategi yang Tuhan buat. Mereka mengalami. Mereka tinggal melanjutkan untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya, dari penyusunan kata-kata yang Yosua bilang, tetapi aku dan seisi rumah. Gak dibalik, dia gak bilang tetapi seisi rumahku dan aku, gak bilang gitu. Tapi pemilihan kata, ya, Alkitab ini ditulis dengan gaya bahasa, gaya sastra yang tinggi. Jadi penyusunan diksi kata-kata, penyusunan kalimat itu memiliki makna yang dalam. Dia berkata tetapi aku dan seisi rumahku. Gak dibalik. Dia nggak bilang tetapi seisi rumahku dan aku, enggak. Ini punya arti. Sebagai seorang pemimpin, Yosua yang pertama kali bertindak. Yosua memberi teladan dalam beribadah. Dia berkata tetapi aku dan seisi rumahku. Dia dulu yang berjalan di depan. Dia dulu yang memberi teladan bagaimana beribadah kepada Tuhan. Setelah keluarganya, mereka menjadi contoh buat bangsanya. Ini sebetulnya Tuhan mau, saudara. Jadi saya mau katakan saudara yang ikut rekan hari ini, saya mau katakan ini atas penentuan Tuhan. Saudara dipilih oleh Tuhan untuk lebih dulu mengenal kebenaran tentang Tuhan. Setelah itu, pulang dari tempat ini Anda semua punya tanggung jawab. Ada PR dari rekan ini. Ya, bukan cuma aku, tapi orang-orang di sekitar kita. Istilahnya orang-orang seisi rumah kita harus kita bawa sama Tuhan. Seperti Yosua, bukan cuma dia dan keluarganya, tapi dia ajak bangsanya untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan cuma saudara yang hadir di tempat ini. Nanti ketika pulang, saya berharap melalui komsel saudara bisa membagikan apa yang saudara terima di tempat ini kepada saudara-saudara kita yang ada. Amin. Kita diberkati untuk memberkati. Amin. Bukan diberkati untuk makan sendiri. Nanti katanya sakit perut. Ya kan? Diberkati untuk jadi berkat. Yosua memberikan teladan. Teladan itu apa sih? Teladan itu artinya orang yang berjalan di depan dan diikuti orang lain. Dia berjalan di depan, orang mengikuti. Orang yang mengikuti akan lihat bagaimana cara jalan dia. Orang yang akan mengikuti akan lihat kemana tujuan dia. Saya percaya kita semua tahu tujuan kita dalam berkeluarga. Amin. Kita semua udah ngerti, berbuat itu harus begini. Kita udah tahu. Mari kita ajak orang yang mengikuti kita. Jadi supaya mereka juga mengalami berkat-berkat yang kita alami. Makanya nanti next berikutnya di komsel saya gak akan berkhotbah. Saya akan minta saudara-saudara yang mereka berbagi pengalaman, cerita sama yang lain begini, supaya kita maju bersama.
Kita nggak mau ada satu keluarga pun di gereja kita yang akhirnya harus terpuruk, apalagi harus runtuh kena serangan iblis. Kita punya tanggung jawab minimal, saya katakan minimal. Aduh kan saya nggak bisa jelasin lagi. Minimal saudara doakan, amin. Doakan. Pilih salah satu keluarga yang ada di gereja kita mungkin yang nggak ikut. Pilih keluarga si kali itu. Doakan. Doakan supaya Tuhan memproteksi mereka, melindungi mereka, supaya mereka tidak kena serangan iblis. Orang yang menjadi teladan, dia harus tahu cara berjalannya bagaimana. Dia harus tahu tujuannya kemana. Kalau menjadi teladan, dia sendiri belum melakukan, apa yang teladan? Kan gitu. Orang yang menjadi teladan, orang yang lebih dulu melakukan. Dengan apa yang dia lakukan, orang ini yang dia lakukan ini, dia dampaknya begini, orang akan ikut. Saudara dikasih Tuhan, Yosua bukan hanya bisa nyuruh, tapi dia pasang badan untuk jadi teladan. Ya. Alasan mengapa harus beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, karena perbuatannya dalam membebaskan. Coba perhatikan ayat yang ke-17. Yosua 24 ayat 17. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Dia tidak membuat kita harus beribadah atau alasan kita harus beribadah, melayani, mengabdikan diri kepada Tuhan, karena perbuatannya dalam membebaskan. Dalam konteks bangsa Israel, ya, bangsa itu sendiri bilang, sebab Tuhan Allah kami, dialah yang membebaskan. Dia yang mengadakan tanda-tanda mujizat, bukan mujizat biasa, ada keterangannya di situ, mujizat yang besar yang kita lihat dengan mata kita sendiri. Artinya apa? Dia saksi. Orang-orang ini saksi, orang-orang ini ngalami pertolongan Tuhan. Ini yang membuat kita wajib beribadah kepada Tuhan. Ini yang membuat kita seharusnya memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Kalau kita renungkan apa yang sudah Tuhan buat buat hidup kita, bukankah semuanya luar biasa? Saya percaya setiap kita pernah mengalami mujizat dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Yang pertolongan Tuhan, jangan saudara berasumsi sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah saudara kasih mobil apa, ini buat kamu ya. Itu terlalu banyak berhalusinasi. Tapi kalau sampai hari ini 2 tahun lebih pandemi, kita melihat banyak orang teman-teman kita yang harus berangkat duluan. Betapa banyak usaha-usaha yang hancur, betapa banyak keluarga-keluarga yang porak-poranda dengan pandemi. Tapi kalau hari ini kita masih utuh dalam keluarga, bukankah itu mujizat? Bukankah itu pertolongan dan penyertaan Tuhan? Kalau sampai hari ini kita masih bisa makan, bukankah itu juga pemeliharaan Tuhan dalam hidup? Jadi saudara dikasih Tuhan, ingat perbuatannya yang membebaskan kita. Terlebih Dia telah membebaskan kita dari cawan murka Allah. Dia telah membebaskan kita dari maut. Jumat Agung kemarin kita belajar tentang itu. Betapa Dia dengan ketakutan Dia lawan ketakutannya. Dan Dia berkata, jadilah bangga. Dan jadi Dia disalib. Yang kedua, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena sebetulnya kita sudah terikat perjanjian. Bangsa itu berkata dalam ayat 18, Tuhan yang menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan mata kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kami. Ada satu perjanjian yang sudah diputuskan, yang sudah ditekan oleh
yang berkuasa penuh. Ketika berkata Yesus Tuhan, maka kita sedang mengaku Yesus berkuasa penuh atas hidupku. Seperti yang Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Kita sudah terikat perjanjian dengan Tuhan. Kalau saudara bikin perjanjian dengan seseorang, mungkin perjanjian bisnis dan apa, ada tangan dari atas saudara. Lalu kalau saudara mengingkari perjanjian itu, bagaimana saudara? Ya kalau itu urusan pembayaran, saudara kena penalti, harus bayar lebih, ya kan? Karena konsekuensinya, kalau kamu misalnya udah perjanjian pembelian barang, saya mau beli begini, tapi tengah-tengah barang udah dikirim ditolak, oh nggak jadi deh, nggak jadi, kena loh saudara begitu. Ya, karena konsekuensinya harus bayar sejumlah uang. Kita sudah terikat perjanjian dengan Yesus, dan perjanjian itu kekal. Terikat dengan darah, bukan dengan matras duri. Nggak bisa saudara matras duri itu. Tapi ini darah yang sudah menjadi matras, mengesahkan perjanjian ini. Kalau kita berkata, saya mau menjadikan Yesus yang berkuasa atas hidup saya. Pertanyaannya, beranikah kita membatalkan? Beranikah kita membatalkan? Sanggupkah kita membayar konsekuensi? Artinya apa? Orang yang membatalkan perjanjian dengan Allah, maka konsekuensinya murka Allah kembali akan tertimpa atas dia. Cawan murka Allah akan balik sendiri. Siapa terima itu? Banyak orang bilang, sok-sokan, mana Tuhan. Coba deh kalau Tuhan ada hukum saya. Ayo kalau ada petir sabar saya. Jangankan disambar petir, saudara. Kalau sakit gigi udah kelimpungan harus setengah mati. Kalau sakit gigi udah heboh. Jangan sesubar, jangan sembarangan ngomong. Kita sedang berhadapan yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas bumi, langit dan semua di sini. Berani kita melawan, konsekuensinya terlalu berat. Saudara kita semua. Oleh sebab itu, Yosua punya kepentingan mengingatkan bangsa itu, mengajak bangsa itu untuk memilih tetap beribadah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Bagaimana dengan kita? Adakah kita mau memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan Yesus? Konsekuensi memilih ibadah kepada Tuhan. Tadi kita belajar, kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan, kita mengingkari perjanjian itu, konsekuensinya cawan murka Allah. Sekarang kita memilih beribadah sama Tuhan pun ada konsekuensinya, ya kan? Karena setiap pilihan ada konsekuensinya. Kalau saudara pilih berhenti di lampu merah, saudara aman. Tapi kalau saudara memilih terobos lampu merah, bisa celaka. Kalau kita memilih beribadah kepada Tuhan, ada konsekuensinya. Ayat 22 sampai ayat 24, di sana dikatakan begini. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepada-Nya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang setelah kita memilih untuk beribadah kepada Tuhan, maka sekarang itu konsekuensi. Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu. Jauhkanlah ilah asing, atau dengan kata lain, jauhkanlah Tuhan yang lain. Dunia ini banyak Tuhan. Uang bisa jadi Tuhan, betul? Seks bisa jadi Tuhan. Kuliner juga bisa jadi Tuhan. Ada orang-orang yang gila kuliner. Kalau nggak makan itu nggak mau makan. Makan harus di restoran. Begitu. Makanya orang yang gila kuliner begitu awal-awal pandemi stres. Masa udah nggak bisa. Biasa makan di luar terus sekarang restoran tutup semua, bingung dia. Tuhan berkata, konsekuensi ketika kita memilih beribadah kepada Tuhan, jauhkan
hatinya itu hanya Tuhan. Ketika kita berbisnis, ketika kita bekerja, kita juga ingat Tuhan. Oh iya, kalau begini Tuhan, bagaimana yang mulia aja kalau saya bisnisnya begini? Oh kalau saya begini, sepertinya Tuhan senang gak dengan apa yang saya lakukan? Condongkan hatimu kepada Tuhan. Caranya supaya hati kita selalu condong dengan Tuhan dan dengar firman Tuhan, isi hidupmu dengan firman Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Dulu, ya, zaman saya waktu masih pacaran sama istri saya belum ada HP, jadi kita tulis surat, betul ya? Tulis surat, apa kabar, kabar, yang udah di atas 40 pasti ngalamin ya masa-masa begitu. Tulis surat kirim kantor pos, udah itu kadang-kadang posnya lama. Saya tuh sering kali jengkel waktu itu, karena pada waktu itu belum ada TV, belum ada JNE. Tulis surat kenapa? Sampai suratnya kenapa? Suratnya basah. Tahu sendiri kalau tulisan kena air basah, ini bingung bacanya. Lebih susah baca surat itu daripada baca resep dokter sudah. Karena udah tinta itu melebar kemana-mana. Kita bisa tahu pasangan kita dari suratnya. Kalau hari ini kita bisa tahu pasangan kita, pacar kita begitu ya, buat yang masih single, kamu bisa tahu pacar kamu bagaimana dari status WA-nya bagaimana kan begitu. Dari settingannya dia bilang apa? Bagaimana kita bisa tahu hatinya Tuhan? Ya dari firman-Nya. Tuhan gak akan bilang, hai anakku, aku mau hari ini kamu berdua. Tuhan tak bilang begitu. Firman-Nya inilah yang mengekspresikan hati dan pikirannya Tuhan. Kalau kita mau tahu hati dan pikirannya Tuhan, yang banyak baca firman Tuhan. Jadi kembali ke review, itu penuh pilihan. Setiap pilihan ada konsekuensi. Mau pilih apa? Pilih tetap beribadah sama Tuhan, atau pilih beribadah kepada yang lain. Di dunia ini banyak Tuhan dalam T-nya kecil, banyak Tuhan. Ada orang yang menjadikan uang itu Tuhan. Selalu hidupnya fokus sama uang. Nah, ke gereja kenapa? Cari uang. Ada orang yang fokusnya shopping, belanja. Belanja senang begitu sampai rumah pusingnya kenapa? Ini barang taruh di mana udah penuh semua. Wah, kalau gitu, kalau udah penuh semua rumahnya, bilang sama suami apa? Shoppingnya ganti yuk. Loh kemana shoppingnya? Karena rumah kita udah penuh, kita belanja rumah aja yuk. Beli rumah lagi, dipenuhi lagi, padahal itu barang gak pernah dipakai. Saya ketemu loh saudara model orang-orang begitu. Ada kepuasan ketika membeli barang, padahal barangnya tak pernah dipakai. Ditumpuk aja di rumah, kampung kapok kali gitu. Tapi itu kepuasan. Nah, itu salah satu bentuk pengabdian. Kita sedang mengabdi kepada budaya yang hari ini berkembang, namanya hedonisme. Senang beli yang branded. Branded itu artinya apa sih? Saya suka katakan begitu. Bermerek. Saya kira semua bermerek, ya kan? Pengertian bermerek itu merek yang terkenal mahal gitu kan. Padahal kadang-kadang belinya di tanah abang, dibawa ke Singapura ganti merek sana. Orang Indonesia berbondong-bondong ke sana beli, bawa pulang lagi ke Indonesia. Dan kalau konyolnya masyarakat kita begitu. Hari ini kepada siapa kita beribadah? Kalau kita memutuskan untuk beribadah kepada yang lain, ada konsekuensinya. Siapa? Kalau cawan murka Allah itu kembali ditimpakan atas kita. Apa isinya cawan murka Allah? Bukan sukacita, bukan kegembiraan, bukan kepuasan batin. Cawan murka Allah itu isinya maut. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, itu ada konsekuensinya. Jauhkan Allah asing, condongkan hatimu kepada Tuhan. Next. Iya, kesimpulannya. Apa yang ditulis di sini? Saya tulis di sini kesimpulannya. Kosong. Saudara bingung, Pak ini kosong belum selesai. Bukan, sengaja saya kosongkan. Maksudnya Pak Saudara yang nyimpulkan.
saudara yang bikin kesimpulan buat hidupmu sendiri. Karena hidupmu adalah hidupmu. Engkau bertanggung jawab atas hidupmu. Saya bertanggung jawab atas hidup saya. Jadi simpulkan sendiri. Mari sama-sama kita bangun berdiri. Sampaikan kesimpulanmu sama Tuhan dalam doa. Amin. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, pastikan saudara sudah dapat kesimpulannya. Mau beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada yang lain? Pilih pada hari ini. Jangan tunggu besok. Karena siapa tahu umur kita gak sampai besok. Maaf kalau saya ngomong keras hari ini. Karena saya anggap saudara sudah dewasa. Saudara bukan anak. Ketika kita mengambil keputusan untuk memilih, engkau mendengar suaranya hari ini, jangan tunda besok. Maaf saya tidak menutupi saudara. Kita nggak tahu umur kita sampai besok. Jangan sampai kita belum bikin keputusan yang benar, belum bikin keputusan yang bijaksana, sudah selesai jatah kita ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Musik mainkan pujian tadi sungguh besar, mengorbankan. Sambil saudara mendengarkan instrumen ini, silakan buat kesimpulan buat hidup. Saudara tak perlu sampaikan kesimpulan itu sama saya, karena ini adalah urusan saudara sama Tuhan. Sampaikan kesimpulan itu sama Tuhan, Dia ada di dalam kita. Supaya apapun kesimpulan saudara yang akan dimakaikan lewat perjamuan kudus yang sebentar kita akan nikmati. Perjamuan kudus hari ini adalah sebuah pengesahan dari komitmen yang saudara ambil. Mau tetap beribadah kepada Tuhan atau kepada yang lain. Yesus tetap Tuhan sekalipun kita tidak beribadah kepada Dia. Sekali lagi, Yesus tetap Tuhan. Yesus tidak rugi kalau kita tidak beribadah kepada-Nya. Masalahnya kita yang rugi. Kita yang akan binasa. Jadi pastikan engkau bijak dalam membuat kesimpulan. Kesimpulan itu adalah pilihanmu. Kepada siapa engkau beribadah? Kepada siapa engkau mengabdikan diri? Haleluya. Haleluya, haleluya. Pilihlah pada hari ini. Kepada siapa saudara mengabdi? Saudara yang memilih, kau dengan penuh kesadaran tahu konsekuensi. Kau berkata, aku dari segi rumah, aku hanya mau mengabdi kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara mengatakan, biar kasih saudara yang kasih Tuhan. Mungkin saudara berkata,
konsekuensinya terlalu berat. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan supaya saudara bisa melepaskan diri dari ilah-ilah modern, ilah-ilah zaman ini. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada untuk engkau boleh mencondongkan hatimu hanya kepada Tuhan. Haleluya. Adakah saudara memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan? Saudara memilih, saya mau beribadah kepada Tuhan. Mari bersama dengan saya angkat tangan dan nyanyikan pujian ini. Kita memilih beribadah kepada Tuhan. Karena pengorbanannya sudah terlalu besar buat hidup saudara. Haleluya. Kita pujian ini. Seharusnya kita yang ada di atas kayu salib, dia yang mengambil alih kehidupan. Sungguh besar pengorbanan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita ambil perjamuan kudus, biarlah setiap pribadi berdoa.
pada hari ini. Kepada siapa kau memberikan? Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sebentar ambillah perjamuan tubuh dan iman. Ini adalah meterai dari setiap apa yang kita pilih. Melalui meterai ini, kita juga akan mendapat kekuatan untuk menjalani konsekuensi hidup bersama dengan Tuhan. Kita akan dimampukan, kita akan diubah menjadi seperti Kristus. Dengan penuh keyakinan memilih untuk tetap bahkan lebih lagi beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Apabila kau sudah selesai membaca ayat-ayat itu, mari bersama dengan saya hormati tubuh Tuhan, angkat tinggi tubuh Tuhan. Kita mengenal, kita menghayati bagaimana Tuhan Yesus telah mati, mengorbankan diri, mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih untuk kalian. Mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kamu. Bukankah roti yang kita akan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita. Persiapkan anggur.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akanku. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat adalah persetubuhan dengan darah Kristus? Amin. Di dalam nama Yesus, mari kita minum bersama. Haleluya, 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 haleluya. Mari ucapkan syukur, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Rencanamu dahsyat buat kami. Umatmu sudah memilih. Engkau yang tahu apa yang mereka pilih. Mampukan mereka untuk menjauhkan Allah-Allah asing. Mampukan mereka untuk mencondongkan hati kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan. Maka mereka akan melihat setiap janji-Mu digenapi dalam hidup mereka. Kebangkitan Kristus juga membangkitkan kami, membangkitkan iman kami, membangkitkan semangat kami dalam mengiring dan melayani Tuhan, membangkitkan tubuh jasmani kami menjadi sehat sempurna. Kebangkitan-Mu juga kami percaya akan membangkitkan ekonomi setiap kami, karena Tuhan berjanji Kau memberikan hidup, hidup di dalam kelimpahan. Terima kasih untuk setiap janji-Mu Tuhan. Terpuji nama di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan untuk saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Dan terima kasih untuk persembahan saudara. Terima kasih untuk setiap kontribusi saudara, sehingga rem-rem kita bisa terlaksana dengan baik. Sekali lagi saya katakan keberhasilan rem-rem bukan hanya pada hari ini puncaknya, tapi lihat nanti 2-3 bulan setelah ini apakah ada perubahan di dalam setiap keluarga. Amin. Saya rindukan itu. Saya rindukan itu. Saudara, sebentar kita akan pulang ya. Jadi nanti setelah kita tutup ibadah ini, saudara bisa berkemas. Pastikan tidak ada yang ketinggalan. Kalau ketinggalan di gereja, ambilnya gampang. Tapi kalau ketinggalan di sini, repot. Saudara harus balik dari sini. Ya, pastikan tidak ada yang tertinggal. Ya, packing. Setelah itu ada waktu untuk kopi. Ya, disediakan snack dan kopi. Ya, setelah itu kita barang-barang disiapkan di depan kamar. Setelah barang-barang disiapkan di depan kamar, kita kumpul lagi di sini. Kita akan closing ceremony. Kita akan tutup dengan pembagian hadiah game kemarin. Ada hadiahnya game kemarin. Ya. Sekali lagi, jangan lihat nilai dari hadiah itu, tapi biarlah ini memberikan satu semangat baru untuk kita menjalani hari-hari ke depan lebih baik. Sekali lagi, menang kalah dalam game itu bukan yang utama. Tapi saya berharap dari setiap
setiap game-game yang diadakan kita bisa ambil maknanya, ambil hikmahnya. Oh, ternyata seperti ini ya menyelesaikan masalah bersama-sama. Yang satu pegang tali dengan gemeteran, yang satu di sana harap-harap cemas, nyampe gak bolanya, jatuh gak gitu kan. Yang menyusun juga, waduh ini nyusunnya bagaimana. Biarlah itu kita bisa terapkan dalam keseharian di keluarga kita masing-masing, keseharian di gereja kita, supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Mari sama-sama kita berdiri, kita akan naikkan doa-doa syafaat kita. Ya, saya minta dengan hormat Ibu Rini untuk pimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi yang istimewa ini Tuhan, hari ini di mana Engkau sudah mengalahkan maut, Engkau sudah bangkit Tuhan, menebus segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, setiap kami jemaat-Mu di tempat ini memilih untuk beribadah bersama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan beri kekuatan untuk setiap kami. Biarlah kami dan seisi rumah kami mengabdikan diri hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tuhan, kami mengerti, memahami bahwa tidak gampang untuk mengikuti Engkau Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang ada di setiap kami menuntun setiap langkah kami Tuhan. Hari demi hari kami boleh lebih baik Tuhan. Kami boleh serupa dengan Engkau Tuhan. Karena setiap kami adalah anak-anak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, selama 3 hari ini Tuhan, kami berada di tempat ini. Itu bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi Engkau yang memilih kami. Engkau yang menyertai setiap acara demi acara Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu memohon belas kasih-Mu turun atas gereja kami GBTI dan Community Dertamas Tuhan. Terlebih hamba-Mu membawa gembala kami Bapak Obaja Irawan kami lagi Dusta Budia dan anak-anaknya Tuhan. Kami mengucap syukur yang tak terhingga Tuhan. Engkau bawa beliau Tuhan untuk memimpin kami, untuk membawa kami kepada jalan Tuhan, untuk mengingatkan kami, untuk kami senantiasa mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan selama 3 hari ini di tempat ini Tuhan, kami tidak sia-sia Tuhan, tapi kami pulang membawa berkat, membawa damai sukacita daripada Tuhan. Pulang dari tempat ini kami boleh saling mengasihi, terlebih suami istri, kami boleh bergandengan tangan Tuhan, kami boleh seia sekata Tuhan. Apapun masalah pergumulan yang ada di keluarga kami tetap bersandar kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah kami satu-satunya yang sanggup menolong kami dalam keluarga kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama Tuhan menyerahkan sepenuhnya keluarga kami ke dalam tangan-Mu, pernikahan kami di dalam tangan-Mu Tuhan, anak-anak kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai memberkati keluarga kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa dan Putra-Mu yang kudus. Mengucap syukur tempat ini Tuhan, malaikat Tuhan yang berjaga-jaga atas tempat ini Tuhan, sehingga dari hari pertama sampai hari ini terakhir Tuhan, tidak ada hal yang menentang satupun Tuhan. Karena kami percaya bala tentara-Mu di surga, malaikat-Mu di surga terlebih dahulu menjaga tempat kami, ruangan-ruangan yang kami tempati Tuhan. Engkau yang menjaga, kami mengucap syukur Tuhan. Begitu pula untuk pemilik dari villa ini Tuhan, damai sejahtera Allah Engkau memberkati Tuhan. Berkati keluarganya, usahanya Tuhan. Biarlah melalui beliau Tuhan, tempat ini boleh menjadi berkat bagi yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu memberkati Tuhan untuk karyawan-karyawan di tempat ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, pengenalan akan Allah Engkau taruh Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau mereka bekerja di tempat ini bukan kebetulan, tapi kami percaya Engkau punya rencana yang terindah buat setiap mereka Tuhan.
Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi kami percaya mulai hari ini hadirat Tuhan dan sukacita melalui kami terimpartasi atas mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan sepanjang kami nanti akan pulang Tuhan. Kami percaya kalau Engkau telah melindungi kami Tuhan sampai tempat ini dengan selamat. Begitupun pulang kami percaya Engkau melindungi setiap kami sehingga sampai rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa dan negara bangsa Indonesia yang kami kasihi. Bangsa Indonesia dalam genggaman tangan-Mu. Shalom bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, kalau pandemi ini sudah mulai turun Tuhan, itu semua campur tangan Tuhan. Kami memberkati setiap warga Indonesia Tuhan. Bapak Jokowi sebagai pemimpin kami terpilih, Presiden kami memberi kesehatan, kekuatan, berikan hikmah lebih lagi Tuhan. Memberkati semua kementerian, juga memberkati Tuhan untuk keamanan bangsa kami, baik dari Angkatan Darat, Udara, Laut, Tuhan Yesus, kepolisian, bahkan sampai yang terendah Tuhan, sampai security itu Kau memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih untuk bangsa yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini penuaian besar terjadi atas bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus memberkati juga gereja kami tinggalkan Tuhan, memberkati lingkungan, Pak RW, memberkati Tuhan, sehingga minggu depan Tuhan kami boleh beribadah di tempat itu kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Doa yang tidak sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala puji hormat kemuliaan kembalikan hanya bagi-Mu. Sebelum kami pulang Tuhan, kami diberi berkat melalui hamba-Mu. Haleluya. Mari saudara, buka hatimu, angkat tanganmu, arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah rahmat anugerah dari Bapa kita yang di surga, di dalam kasih dan karya agung Tuhan Yesus, bersama-sama dengan persekutuan pengharapan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas engkau kasih karunia, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun kau ditempatkan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepada-Mu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada musuh. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua, menjemput kita semua, membawa kita masuk dalam kebahagiaan kekal bersama dengan Dia. Terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.